Apa sih deret bilangan itu, Li? Deret bilangan adalah penjumlahan dari seluruh suku dalam suatu barisan bilangan dan dilambangkan dengan SN. Terus apa ya perbedaan barisan bilangan dan deret bilangan? Barisan bilangan hanya berfokus pada urutan bilangan, sedangkan deret bilangan berfokus pada hasil penjumlahan dari bilangan. Oke, kita bahas yuk. Nah, perhatikan barisan bilangan berikut. 5, 7, 9, 11, dan seterusnya sampai dengan UN. Maka apabila bilangan-bilangan tersebut dijumlahkan secara berurutan, akan menjadi 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah titik-titik tambah UN. Sehingga jumlah seluruh suku-suku dalam barisan bilangan tersebut disebut deret. Jadi ditulisnya adalah SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah dengan UN. Dengan SN itu adalah jumlah dari N suku pertama dan UN adalah suku ke N. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari rumus jumlah N suku dari deret aritmatika? Nah, kita tahu ya bahwasannya untuk mencari suku ke-1, suku pertama atau U1 adalah A ditambah N-1 dikali dengan B. Berarti A ditambah 1 dikurang 1 dikali dengan B. A ditambah dengan 0 sama dengan A. Kemudian untuk mencari U2 yaitu A ditambah N-2 kali B sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah B. Kemudian untuk mencari U3 yaitu A ditambah N-3 dikali B sama dengan A ditambah 3-1 kali B sama dengan A ditambah 2B dan seterusnya sampai dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Selanjutnya, kalau kita mau mencari jumlahnya atau SN, berarti SN sama dengan A ditambah A tambah B ditambah titik-titik ditambah A ditambah N-2 kali B ditambah A ditambah N-1 kali B. Kemudian kita jumlahkan dengan SN yang sama namun dari UN. Berarti A ditambah N-1 kali B ditambah A ditambah N-2 kali B ditambah titik-titik sampai dengan ditambah A ditambah B ditambah A. Nah, selanjutnya ketika dijumlahkan kita akan mendapatkan 2SN sama dengan 2A ditambah N-1 kali B ditambah 2A ditambah N-1 kali B ditambah titik-titik sampai dengan ditambah 2A ditambah N-1 kali B ditambah 2A ditambah N-1 kali B. 2SN sama dengan N dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, berarti untuk mencari SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Atau SN sama dengan N per 2 ditambah A ditambah UN. Jadi, deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, di sini ada contoh soal ya, Meet Bunny Friends. Contoh soal yang pertama. Tentukan jumlah 12 suku pertama deret 4 ditambah 9 ditambah 14 ditambah titik-titik. Oke, kita jawab bersama-sama ya.
Di sini diketahui A-nya sama dengan 4. B-nya adalah U2 dikurang U1 sama dengan 9 dikurangi 4 yaitu 5. Kemudian kita substitusikan B sama dengan 5 untuk mencari S12. S12 sama dengan N per 2 berarti 12 per 2. Kemudian dikali dengan 2A, 2 dikali 4 ditambah N-1, 12 dikurangi 1 dan dikali dengan B-nya yaitu 5. S12 sama dengan 6 dikali 8 ditambah 11 dikali 5. S12 sama dengan 6 dikali 63 yaitu 378. Jadi jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah 378. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal ini adalah tentang petualangan Sasa, Yaya, Lili, dan Poh. Di sebuah hutan ceria, 4 kelinci sahabat yaitu Sasa, Yaya, Lili, dan Poh sedang berlomba mengumpulkan wortel yang tersebar di sepanjang jalan setapak. Setiap 10 meter, terdapat tumpukan wortel yang jumlahnya membentuk deret aritmatika. Di titik pertama, yaitu 0 meter, Sasa menemukan 3 wortel. Di titik kedua, yaitu 10 meter, Yaya menemukan 7 wortel. Di titik ketiga, yaitu 20 meter, Lili menemukan tumpukan wortel. Di titik keempat, 30 meter, Poh juga menemukan tumpukan wortel. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa banyak wortel yang ditemukan Lili dan Poh? Pertanyaan kedua, jika di sepanjang jalan terdapat 10 titik seperti itu, berapa total jumlah wortel yang dikumpulkan oleh para kelinci? Yang ketiga, jika jumlah semua wortel yang dikumpulkan Yaya dan Lili adalah 24, apakah itu sesuai dengan hasil perhitungan deretnya? Jelaskan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Langkah pertama, kita tentukan beda dari deretnya. Sasa, yaitu 3 wortel, suku pertama sama dengan A. Yaya sama dengan 7 wortel, suku kedua yaitu A ditambah dengan B. Berarti, untuk mendapatkan nilai B adalah dengan mengurangkan jumlah wortel Yaya dengan Sasa. 7 dikurangi dengan 3 yaitu 4. Jadi, deret aritmatikanya 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, berapa banyak wortel yang ditemukan Lili dan Poh? Wortel Lili sama dengan suku ketiga yaitu U3 sama dengan A ditambah N-1 dikali B sama dengan A ditambah 2B sama dengan 3 ditambah 2 dikali 4 yaitu 3 ditambah 8 sama dengan 11 wortel. Kemudian wortel Poh sama dengan suku keempat U4 sama dengan A ditambah N-1 dikali B sama dengan A ditambah 3B sama dengan 3 ditambah 3 kali 4, 3 ditambah 12 yaitu 15 wortel. Jadi, wortel yang ditemukan Lili adalah 11 dan wortel yang ditemukan oleh Poh adalah sebanyak 15. Pertanyaan kedua yaitu berapa jumlah wortel di 10 titik? Untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus menggunakan rumus jumlah deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 4.
S10 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 9 dikali 4. S10 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 36. S10 sama dengan 5 dikali 42 yaitu 210. Jadi, total wortel di 10 titik yaitu sebanyak 210 wortel. Soal nomor 3, apakah jumlah wortel Yaya dan Lili adalah sebanyak 24 wortel? Nah, kita lihat ya. Dari soal sudah diketahui bahwa jumlah wortel Yaya adalah sebanyak 7 wortel. Dan wortel Lili dicari dari perhitungan didapatkan sebanyak 11 wortel. Maka jumlah wortel Yaya dan Lili adalah sebanyak 7 ditambah 11 yaitu 18 wortel. Nah, di soal tadi mengatakan jumlahnya 24, maka tidak sesuai. Jumlah yang seharusnya adalah 18, bukan 24 wortel. Wah, seru juga ya belajar deret aritmatika. Kayaknya aku jadi makin suka matematika deh. Iya, ternyata matematika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Seru kan? Kalau gitu nanti kita belajar lagi yuk. Ayo.